Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Dan kebetulan pada hari ini kita mulai puasa Ramadan tanggal 1. Mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita, ibadah kita dicatat menjadi amal soleh. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Mukarram Pak Ustaz Haji Adam yang selalu mendampingi kita, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MPs beserta jajarannya, hadirin luar hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan membawa judul atau tema Ramadan bisa masuk surga. Menjalankan ibadah puasa atau puasa Ramadan termasuk salah satu hukum syariat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada orang-orang beriman. Puasa merupakan ibadah yang fokus utamanya adalah membersihkan jiwa atau disebut tazkiyatun nafs, sehingga melahirkan individu yang soleh. Kesolehan individu muslim ini berperan besar dalam mewujudkan kesolehan sosial atau satul mujtama. Dalam kitab Irsadul Iman menerangkan, sebagian ulama bercerita ada seorang bernama Muhammad yang tidak melakukan sholat kecuali sedikit-sedikit. Dia bertempat tinggal di dekat kami. Ketika bulan Ramadan, maka menghiasi dirinya dengan pakaian yang mahal dan mengolesi minyak pada tubuhnya, lalu berpuasa, melakukan sholat wajib dan mengkodok yang tertinggal pada masa lalu. Lalu berkata, bulan ini adalah bulan yang penuh tobat dengan rahmat yang diturunkan, penuh berkah. Semoga Allah mengampuni dosaku dengan keanugerahan dan kemudahannya. Lalu dia meninggal dunia. Pada suatu malam aku bermimpi bertemu dengan orang itu. Lalu aku berkata, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Dia berkata, Allah telah mengampuni dosaku lantaran menghormati bulan Ramadan. Kesimpulan yang kita ambil dari hadis tersebut atau riwayat tersebut, orang yang tadinya berlambat sholat fardu, sholat wajib, malah dia itu tukang bohong, tukang taruh, tukang insyatkan ya. Kalau pas bulan Ramadan dia berhias diri, pakaian yang serba bagus, badannya dilumuri oleh minyak, duduk paling depan berjamaah. Dia menghormati bulan Ramadan, saking menghormati bulan Ramadan,
mengampuni segala dosanya orang tersebut. Kami tante, subhanallahnya tuh orang anu belang betong ketinggalan sholat pas bulan Ramadan pangusuna, pangarepna begitu meninggal diampuni dosanya oleh Allah dan dijamin oleh Allah masuk surga. Subhanallah, luar biasanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa seluruh umat Islam. 5 ciri orang yang mendapat hidayah Allah. Pertama, melaksanakan kewajiban ketaatan, melaksanakan kewajiban ketaatan kepada Allah tidak merasa berat. Orang yang mendapatkan hidayah apabila ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakannya tidak merasa berat. Ketika kita akan melaksanakan sholat subuh atau melaksanakan ibadah sahur Ramadan, mau melaksanakan sahur, terasa oleh kita berat sekali, Bang. Itu tandanya belum diberi hidayah oleh Allah. Apabila kita ringan, begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maka bangunlah dia, berair, berwudu atau mandi, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan zikir kepada Allah, minta ampunan di waktu sahur, maka orang tersebut sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita masih berat melaksanakan itu, maka sekarang mari mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini setan mengganggu. Apa yang hasil kita keluarga, singkirkan. Kita untuk melaksanakan ibadah. Allah memberikan usia kepada kita. Karena manusia itu ujung-ujungnya calon camatnya. Betul calon camat? Calon mati. Tidak ada yang yang kaya, yang pintar, yang pejabat, semua calon mati. Ya. Kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjauhi larangannya. Saumnya hebat, walaupun 1 hari mau 1 hari sekarang saum hebat saumnya. Kenapa disebut hebat? Karena dia melaksanakan sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasul saumnya. Tadarus Al-Qur'annya mantap kita tadarusnya mantap Pak, tadarus kita. Walaupun sering pulang betok tadarusnya punten ya. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak masuk itu. Cuma punten yang memang kata. Dan kita masuk Pak Ero. Nama Ero teh? Sebab Ero Korea. Komo sajud. 2 muka Ero. Komo lebih teh sahur-sahuran. Bagaimana Ero we? Lupa tadi kan ada bubar we. Dulu pernah saya melaksanakan, ada yang usul bahwa coba tidak laksanakan supaya bisa seorang dilaksanakan di akhir salah satu orang seorang, akhirnya banyak mengatakan yang pas. Apa itu pas? Hebat. Pas. Alhamdulillah, walaupun kita hadir ke masjid sholat subuh berjamaah, maka Allah akan berikan seisi dunia milik kita. Dilanjutkan dengan sholat, dilanjutkan dengan baca Al-Quran. Walaupun terbata-bata, Allah akan memberikan 2 pahala. Karena dia mau membaca, walaupun berbata-bata, diberi pahala 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya. Luar biasa Allah akan memberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita ibadah salat kita, ibadah sholat kita menjadi ibadah yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat tarawihnya juara. Baru 1 kali udah juaranya. Pengen jadi juara Pak? Yang nama juara itu tidak pernah hebat. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29. Nah itu Ramadan.
Oh, ningali lamun urang pertandingan sepak bola. Nulis juara bagaimana? Yaitu babak penyisihan tuh. Setelah babak penyisihan yang jadi juara 1, juara 2, juara 3. Mudah-mudahan kita diterima oleh menjadi juara tarawih. Subhanallah. Ingin juara tarawih? Juga tarawih. Ingin juara tarawih? Juara tarawih, subhanallah. Ya. Mudah-mudahan doa Allah dicatat menjadi juara tarawih, juara membaca Al-Quran, mantap membaca Al-Qurannya. Sodakohnya mengalir. Nanya jadi sodakoh mengalir. Karena bila manusia itu meninggal, putus semuanya. Kecuali amal jariah, sodakoh jariah tuh, sodakoh yang akan membela kepada kita. Karena apa perbuatan kita di dunia selagi sudah meninggal dunia, putus semuanya. Kecuali itu. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Yang ketiga sedekah jariah. Perbanyaklah di bulan Ramadan sedekah. Sedekah itu tidak berbentuk uang saja, boleh dengan tenaga, boleh dengan harta, boleh dengan pikiran, boleh dengan ilmu. Kalau punya ilmu sedekahkan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dia mau buka ilmu di tempat, kesorangan, batur teulahnya, gitu deh. So, amalkan ilmu teh. Atau kalau punya harta, bro di juru, bro di patok, ngalayan di tengah imam, bahkan di lo hartanya sedekahkan. Pada yang mengadukan bangunan masjid, apapun silakan dilakukan. Niatkan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin akan menjadi amal jariah yang di akhirat. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Kalau tidak punya apa-apa, boleh sedekah dengan senyum. Kalau senyum terus nggak boleh. Atau sedekah ketika kita ada duri di jalan, takut tersanjung oleh orang lain, diambil, dipinggirkan, itu sudah sedekah. Asalkan ikhlas, karena ibadah itu ya, terbagi dua bagian. Ada yang berbentuk hablum minallah, khusus dengan Allah. Kedua hablum minanas, khusus dengan pada manusia. Itu dikatakan oleh Allah. Sholat berhubungan langsung dengan Allah. Zakat berhubungan dengan sosial. Yang kedua, kalau mendengar nama Allah disebut, cintanya kepada Allah bertambah, hatinya bergetar. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar hati mereka. Coba evaluasi, tanya kepada diri masing-masing ketika ada yang menyebut nama Allah, apakah hati kita bergetar? Allahu Akbar, bergetar tidak? Lama bergetar di hati kita, di kolom kita, berarti imannya mantap. Lama tak bergetar di hati kita, berarti kurang mantap keimanannya. Dan tadi apabila mendengar ayat-ayat Allah, nah itu berarti mereka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka,
Zadatum iman. Bertambahlah, kuatlah imannya. Tadi Bapak sudah membaca beberapa ayat surat Yusuf ya. Berapa ayatnya? Ada 10 ayat. Ada yang kurang lebih 1 ayatnya. Nah, apakah kita bertambah keimanan kita? Apakah hanya membaca saja begitu saja? Tinggal kita koreksi diri kita. Kalau perlu menambah keimanan kita, tingkatkan kualitas keimanan kita supaya bisa menambah keimanan kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Takut kepada Allah, buktinya menahan dirinya dari yang haram, mengendalikan dirinya dari dosa. Bertambah iman karena menyimak dengan baik, menghadirkan hati, merenungkannya, menemukan makna yang belum diketahui, mengingat apa yang telah mereka lupakan, memunculkan kebaikan. Munculkan kebaikan kita, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Memunculkan kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memunculkan rasa takut berbuat dosa. Lamun urang berbuat dosa, rasa takut demi menimbulkan rasa takut, itu tanda ciri ada kita beriman. Kalau kita berbuat maksiat tidak merasa takut, berarti tandanya kita kurang beriman. Memunculkan rasa takut terhadap azab Allah. Takut saya kalau azab Allah datang secara tiba-tiba. Takut tidak? Seperti gempa bumi, banjir, longsor, corona itu kan takut semua. Tidak ada tidak takut. Bertawakal artinya menyandarkan hati kepada Allah dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Tawakal adalah pendorongan kepada sebuah amal. Hatinya takut sehingga menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah-perintahnya, mendengarkan dan menghadirkan hati untuk mentadabburinya. Yang ketiga, senantiasa istiqomah atau istilah konsisten, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran surat ketiga ayat 101, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa may ya'tasim billahi, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah. Nah, ini barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, tidak pernah dia nyeleweng kemanapun, walaupun sekarang zaman now, zaman modern sekarang banyak yang melecehkan Al-Quran, malah minta dihapus 300 ayat Al-Quran. Dia adalah seorang pendeta, menantang Pak Mahfud MD, semua ditentang oleh dia, ditantang oleh dia. Naudzubillah, hindari menjelek-jelekan orang lain. Naudzubillah, dari dia ada seorang pendeta, dianggapnya luar biasa, padahal ilmunya dibandingkan dengan ilmu Allah jauh tidak ada apa-apanya. Kalau dia memang orang pintar, ketika dia akan meninggal, coba tahan nyawanya. Ketika dia akan sakatul maut, coba tahan, bisa nggak menahan maut tersebut? Tidak akan bisa menahan, karena itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karakter muttaqin yang istiqomah, pertama memelihara lisan dari memuji. Kita
harus menahan lisan kita jangan sampai menggunjing. Wala ya'taba'dukum ba'du, dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apalagi sedang melaksanakan ibadah sahur, siang hari ngomongkeun batur, ngumpat pakai tahu menang. Ada lamun urang ngomongkeun batur mah terus ngumpat-ngumpat orang lain dengeuna. Nepi beberapa jam terus semua karasa, malah jadi dosa. Bebejeunnya keur puasa keur sahur urang kudu atau banyak membaca istighfar, ampunan terhadap Allah Subhanahu. Mulut kita pergunakan untuk membaca Al-Quran, itu lebih baik daripada membicarakan orang lain. Menghindari prasangka buruk kepada orang lain. Janganlah kita berprasangka buruk terhadap orang lain, karena Allah melarang kepada kita. Apalagi yang bukan-bukan, apalagi kita sebagai orang yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istanibu kabiran minadh-dhanni." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyaknya dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Sudon cenah. Musudon ayat kita mah. Menghindari dari menghina, mengejek. Kumaha menghina teh? Kada-kada urang tampaknya abatu teh si jelek gitu. Kada-kada urang teh putih, si hidung abatu teh nya. Nah, enak teh teh. Jadi enak teh nu dina. Bunga teh anu dina teh. Teu nya subhanallah. Ade. Menghina itu kan. Rasa orang lucu apa namanya hurui gitu. Tapi hurui ulah pertanyaan kalau lihat dari teh sebenarnya sudah aya aturan main. Nah, jangan saling menghina, karena Allah melarang kepada kita ya, untuk menghindari dari menghina dan mengejek. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaum min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 11. Menundukkan pandangan dari kemilauan katanya menundukkan pandangan dari harta yang terlalu mewah gitu ya. Jadi kalau melihat harta ke atas, kalau melihat ilmu ke bawah, dibalik. Harusnya kita sebagai orang yang beriman melihat ilmu ke atas, melihat harta ke bawah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur surat ke-4 ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Kita harus menjaga pandangan, jangan sampai punya mata memandang yang bukan pandangannya. Tidak menyombongkan diri. Nah, menyombongkan diri, kosong sombong kita cakapeunnya. Lamun urang keur boga duit banyaknya, sok sombong tara. Kadang-kadang sombong. Lamun keur boga duit mah TPW nya papaehan subhanallah. Kita depaehan. Lamun urang keur merasa jaya suka menyombongkan. Tidak boleh menyombongkan diri karena Allah melarang la yuriduna uluwan bil ardi wa fasada. Tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Memelihara kita sholat, baik sholat sunat maupun sholat wajib, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memelihara sholat, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena sholat wajib akan ditingkatkan pahalanya beberapa tingkatan. Sholat sunat saja
pahalanya dikerjakan di bulan Ramadan menjadi 70 kali. Subhanallah, luar biasa ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 238. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama harap ridho dan makfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, rajin thalabul ilmi di masjid-masjid ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang bertalabul ilmi. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladziina, Allah akan meninggikan beberapa derajat aman orang-orang yang di antara orang-orang minkum, di antara orang-orang utul ilmu yang diberi ilmu pengetahuan. Darajat beberapa derajat. Orang yang berilmu dimudahkan jalan ke surga menurut hadis riwayat Muslim. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemberi walaupun telah wafat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat walaupun kita sudah meninggal dunia terus mengalir. Bukti ketaatan kepada Allah, memerintahkan meminta tambah ilmu, dan kita sering membaca Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepada Quran surat Toha surat ke-20 ayat 114. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama harap ridho dan makfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi rabbak Allah. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan, iman dan keselamatan, sehat, enggak sakit sampai selesai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.